sore sahabat bonsai mania, sahabat bonsai Nusantara, sahabat bonsai Dewata, sahabat bonsai Bali. Hari ini kita sharing-sharing sedikit, kita berbagi inspirasi sedikit, satu proses sendiri koleksi. Jadi untuk hari ini kita berbagi sedikit untuk proses sendiri dari bahan. Jadi sendiri yang sudah kita koleksi kurang lebih 1 tahun sahabat. Jadi memang dibeli dari bahan nol, jadi bahan dasar. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Pak Made Sumo Wijaya, Pak Adik Setiawan, Pak Agung Adi, PM Yati, Pak Sigopret, dan Pak Agus Indrawan. Jadi kembali ke topik hari ini. Jadi sandigi yang memang saya dapat dari bahan dasar. Jadi bahan dasar saya dapat dari teman. Jadi waktu yang saya perlukan kurang lebih sendiri ini sampai pertumbuhan seperti sekarang ini sekitar kurang lebih setahun sahabat. Jadi sendiri ini memang dulu baru didapat, memang agak lama. Saya perlukan waktu untuk membuat dia tampil subur. Jadi kurang dari setahun ini sudah mulai tumbuh dengan merata. Jadi sandigi salah satu memang bonsai pilihan terbaik untuk penghobi, jadi penikmat bonsai. Memang sandigi merupakan salah satu ID yang memang paling sering dicari, tentunya bagi kolektor juga, karena memang karakter sandigi yang memang sangat pas untuk dijadikan suatu bonsai. Jadi untuk sendiri ini dengan titik tumbuh dan tempat hidup, kalau bahasanya mungkin on the rock sahabat, jadi di atas batu atau menempel dengan batu. Jadi bahan yang saya dapat memang sendiri ini memang asli menempel di batu. Mungkin saya bisa putar sedikit. Jadi batu yang memang melekat pada pohon ini memang asli sahabat. Jadi bukan merupakan satu tambahan ataupun memang kita tempel di batu. Jadi pohon ini memang dikondisikan memang dapatnya di alam, memang asli menempel di batu. Jadi ini batu aslinya, ini akar memang keluar dari batang sedikit tersebut. Jadi memang menempel di batu. Kalau bahasanya kalau on the rock masih bisa juga disebut on the rock, tapi lebih pasnya dia menempel di batu dengan karakter batang dan percabangan yang sangat berkarakter. Jadi menurut saya ini sangat berkarakter. Jadi secara konsep yang ingin saya munculkan pada pohon ini, saya rasa sudah mulai nampak, karena beberapa memang saya lakukan pengelosan pada cabang-cabang, anak cabang bonsai ini. Jadi pengelosan yang sudah juga lumayan lama sahabat. Jadi hari ini saya lakukan pemilihan beberapa titik tumbuh. Jadi titik tumbuh yang memang kita akan gunakan atau kita akan konsep. Jadi beberapa titik tumbuh yang memang kita tidak gunakan ataupun di luar konsep akan saya hilangkan atau saya potong, saya buang, sehingga memunculkan karakter pohon itu sendiri. Jadi karakter pohon ini memang sangat tua sahabat. Jadi kalau
dilihat dari karakter memang sangat tua sekali dengan adanya batang mati di dalam dan pertumbuhannya yang di batu yang sangat keras, dalam artian mencari dia makan memang memerlukan tempat hidup ataupun memerlukan cara hidup yang sangat keras. Jadi beberapa akar masuk di batu sehingga mengesankan pohon ini memang sedikit kekurangan asupan, karena memang batu yang ditempel oleh pohon ini memang juga keras dan tentunya tidak begitu banyak bisa berisi media atau lubang-lubangnya tidak, rongga-rongga batu tersebut tidak bisa tertutupi oleh media, sehingga akarnya akan mencari lebih banyak ke bawah. Karena dari itu pohon ini saya gunakan dengan pot yang agak tebal, jadi untuk memungkinkan proses asupan makan yang lebih banyak. Jadi sentigi untuk proses awal ini kita lakukan adalah pemilihan cabang dan ranting. Jadi beberapa cabang kita akan melakukan seleksi. Jadi cabang yang akan kita gunakan akan kita perbesar, dan cabang yang akan kita eliminasi adalah cabang yang memang tidak kita gunakan lagi, ataupun cabang yang memang secara konsep memang tidak diperlukan. Beberapa anak cabang memang mengalami pertumbuhan yang pesat, dan tentunya beberapa lagi mungkin akan mengalami pertumbuhan yang agak kurang baik karena asupan makannya saya kira ini belum begitu maksimal. Dalam artian pembagi makanan nutrisinya ke setiap cabang ini belum begitu maksimal, sehingga pembesaran belum seimbang. Jadi beberapa memang terlihat di satu cabang memang sangat cepat sekali pembesarannya, tapi beberapa lagi agak lemah. Jadi di sana kita perlukan pemilihan ataupun eliminasi beberapa cabang yang terlalu dominan. Saya lanjut lagi, ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas tentunya, dan selamat berkarya untuk teman-teman yang sudah menyempatkan diri menonton siaran langsung ini. Yang belum saya ucapkan selamat siang, bisa ucapkan lagi-lagi selamat siang sahabat. Jadi ini teman yang sudah hadir, Pak Agus Indrawan, Bapak juga Pak Dek Nasa, Pak Putra Wirawan, Pak Wianeka, Pak Teguh Sirta. Saya ucapkan selamat siang, semoga sehat selalu. Pak Wianeka Nyana, selamat siang. Dedi, selamat siang. Semua Dedi, Pak Denny Kicuk, selamat siang. Jadi saya lanjut lagi. Jadi untuk proses sendigi ini yang kita lakukan setelah proses pengelosan adalah proses pemilihan anak cabang ataupun ranting ataupun dahan yang akan kita pergunakan untuk memaksimalkan konsep yang akan kita buat. Jadi sentigi ini awal saya dapat dari teman, memang dikondisikan memang rasanya sih memang baru didapat, jadi mungkin didapat dari luar Bali. Jadi saya lihat karakternya sangat menarik. Selain itu juga secara konsep pohon ini sudah masuk dalam konsep yang ingin saya buat.
Jadi dengan titik tumbuh dan tempat hidup pohon ini yang menempel di batu, jadi konsep yang mungkin saya akan buat adalah menampilkan kesan pohon yang menempel di batu dengan kesuburan yang maksimal. Jadi untuk tahap selanjutnya ini akan saya lakukan sedikit pengarahan ataupun pengawatan untuk membentuk beberapa pola-pola ataupun beberapa dasar-dasar tajuk dari santiki ini. Santiki di tempat saya di daerah Tabanan, tepatnya daerah Kediri. Jadi santiki juga bisa subur di sini, tentunya dengan perawatan yang konsisten. Dan berkesinambungan. Jadi pohon santiki juga bisa hidup dengan subur di daerah Kediri, Tabanan. Jadi bagi teman-teman yang memelihara santiki, jadi jangan takut, santiki juga bisa baik di sini. Tentunya daerah seperti tempat saya yang lumayan juga jauh dari pantai, sekitar di atas 15 kilo, ya lumayan juga, tapi bisa tampil subur. Karena santiki memang dari pengalaman saya memang memerlukan asupan sinar dan tentunya angin, sirkulasi udara dan angin yang sangat baik. Jadi makin bagus intensitas sinar yang masuk dan angin, sirkulasi angin yang baik dan penyiraman yang cukup, saya rasa santiki bisa tumbuh subur. Dan untuk di konsep awal santiki memang seperti ini, kita mulai dari bahan, memang diperlukan beberapa pengelosan cabang tentunya, dan pengelosan anak cabang untuk mendesain nanti pola ataupun konsep yang kita inginkan. Jadi pada pohon ini konsep yang ingin saya buat adalah dengan tentunya mahkota utama nanti di sini rencana saya buat. Jadi mahkota utama dengan batang yang agak besar, mungkin kemungkinan saya buat di sini. Jadi berikutnya ini mungkin mahkota selanjutnya. Jadi kita melihat perkembangan pohon itu sendiri tentunya nantinya. Kalau seumpama memang di posisi ini percabaan kedua yang lebih maksimal, nanti bisa kita buat di sini mahkotanya juga. Jadi kita melihat perkembangan pohon ini juga, karena secara konsep memang pohon kadang-kadang bisa berubah di saat titik tumbuh ataupun kesuburan pohon itu berubah. Jadi tetap kita membuat satu konsep, tapi jangan lupa tetap kita harus menyesuaikan konsep itu dengan kondisi pohon tersebut. Jadi kalau memang secara maksimal, kalau di sini tidak maksimal, bisa saya dipindahkan ke sini. Tapi kalaupun di sini nanti rasanya juga tidak maksimal, kita kembalikan lagi ke sini. Tapi dengan pertemuan seperti sekarang, rasanya ini yang bisa lebih maksimal. Jadi kemungkinan besar kita lakukan eliminasi pada cabang dan anak cabang. Jadi secara konsep ini menjadi mahkota. Ini mahkota berikutnya. Ini mahkota ketiga. Dan tentunya yang terakhir ini menjadi ujung dan mahkota keempat. Jadi itu yang kita lakukan pada proses santiki ini, dengan tidak mengurangi atau tidak menghilangkan beberapa bagian dan tetap menampilkan kesan orisinal pohon ini. Jadi original dari alam. Jadi kita akan lakukan pengawasan nanti sedikit untuk mematangkan konsep yang ingin kita buat.
Dan tentunya juga ini masih dalam tahap pengelosan sahabat. Jadi pengelosan beberapa cabang, beberapa anak cabang seperti ini. Saya lakukan beberapa pengelosan dan tentunya pengurangan ranting dan anak cabang untuk memaksimalkan pengelosan yang akan kita buat. Jadi ini kita akan lakukan pengelosan, dan ini tentunya kita juga akan lakukan pengelosan. Jadi karakter sentiki memang sangat luar biasa sahabat. Jadi karakter sentiki di alam ini memang dibuat atau desain oleh alam itu sendiri, dan terbentuknya dia karena mungkin juga kondisi alam. Jadi beberapa pohon memang ditempa dari alam yang sangat luar biasa, sehingga bisa menampilkan karakter-karakter batang yang sangat indah. Jadi seperti sentiki ini, walaupun dia menempel di batu, tapi tetap bisa menjaga kesuburannya. Jadi bisa kita ekspresikan pohon ini seperti di atas tebing. Dengan karakternya yang sangat-sangat tua menurut saya, karena walaupun batangnya tidak terlalu besar, tapi munculnya karakter ini yang begitu sangat tua sekali. Jadi karakter dalam konsep suatu bonsai sudah sangat bisa ditunjukkan oleh pohon. Jadi pohon yang memang kita rawat dan kita berikan asupan yang sesuai, saya rasa harapan ataupun konsep akan kita inginkan pasti akan bisa berjalan dengan lancar. Karena kembali mengkonsep suatu pohon atau merawat suatu pohon, kita harus mengetahui karakter pohon itu sendiri. Seperti santigi, memang karakternya dia panas dan perlu sirkulasi udara yang baik. Perlu kita diletakkan di tempat yang memang pas untuk karakter pohon tersebut. Jadi ini yang sudah kita lakukan pengelosan memang dari awal. Jadi beberapa memang masih kecil ini sahabat, karena memang di awal pohon ini memang saya dapat tidak begitu maksimal. Jadi semua percabangan ini memang baru saya buat. Jadi beberapa percabangan yang memang ada ini memang baru kita buat. Jadi saya rasa waktu yang kita perlukan untuk mendesain pohon ini sampai maksimal saya rasa juga lumayan. Jadi estimasi waktu setahun sampai 2 tahun itu pasti akan dicapai dengan proses pohon ini. Untuk ukuran pohon ini, jadi pohon ini tidak terlalu besar juga secara ukuran juga. Nanti kalau jadinya mungkin sekitar 35 cm. Jadi juga pohonnya mungkin akan jadinya medium. Jadi sangat indah. Jadi pot yang akan digunakan juga nanti akan kita rubah, jadi menyesuaikan dengan gaya pohon ini. Jadi seperti ini. Beberapa yang memang kita lakukan adalah pengelosan beberapa cabang. Jadi cabang akan kita mulai lakukan pengelosan. Jadi seperti ini sahabat. Jadi ini sudah lumayan besar. Akan kita lakukan cutting untuk tahap berikutnya. Dan tentunya kita kembali menyeleksi kesuburan dari beberapa percabangan yang kita buat. Seperti cabang ini, mungkin cabang
ini agak lemah sahabat, jadi diperlukan sedikit asupan sinar yang cukup. Jadi kondisikan di atas percabangan ini memang dikurangi untuk pertumbuhannya, jadi biar bisa fokus ke sini. Karena ini masih saya lihat agak lemah, karena memang secara konsep ini akan saya pakai tentunya untuk mendesain suatu tajuk ataupun suatu aksen di bawah. Mungkin saya ini akan gunakan. Bisa lihat memang pertumbuhannya memang tidak terlalu bagus, masih agak lemah. Jadi beberapa pertumbuhan memang harus kita kontrol. Jadi yang memang seperti mengalami pembesaran yang cepat seperti ini harus kita kontrol juga agar tidak pertumbuhannya full ke sini. Jadi percabangan yang di atas mungkin akan mengalami stagnasi. Untuk jenisan tinggi, jadi jenisan tinggi memang kalau kita lihat di teman-teman juga mungkin agak sedikit banyak jenis, dalam artian jenis bentuk daun. Jadi setinggi memang beberapa bentuk daunnya memang sedikit berbeda, ada yang bulat, ada yang agak lonjong seperti ini, ada yang lancip. Jadi beberapa memang memiliki karakter yang mungkin di habitat hidupnya memiliki perbedaan iklim, perbedaan cuaca. Jadi sangat berpengaruh kepada pertumbuhan karakter batang, daun, dan pohon tersebut. Pak Gus Teglas, selamat sore Pak Gus. Pak Ida Bagus Putra Agung, selamat sore. Pak Budi Demek, selamat sore. Nah, jadi ini konsep awal saat saya lakukan pengawatan, sekarang saya lakukan pemilihan dulu, sahabat. Jadi porsi belakang pohon ini bisa terlihat jadi seperti ini. Jadi beberapa percabangan memang akan ditutupi oleh batu ini. Jadi memang posisi pohon ini menempel di batu, sehingga pembentukan cabang ataupun tajuk di sini tidak akan sama seperti pola pembentukan cabang tajuk di depan. Mungkin percabangan di belakang akan tidak terlalu begitu banyak, karena memang ada aksen batu di belakang yang menutupi gerak cabang tersebut. Mungkin secara konsep akan saya tampilkan cuma beberapa tajuk untuk menyeimbangkan dimensi depan dari pohon ini. Jadi ini belakang, bukan saya lakukan penambahan tajuk ataupun penambahan pola daun di belakang. Untuk beberapa ada yang nemu juga, dan saya manfaatkan mungkin untuk memperkuat aksen di bawah ini, karena memang porsi belakang pohon ini memang terdapat memang batu besar. Jadi secara dimensi nanti yang terlihat juga tidak terlalu banyak, hanya dimensi di sini dan mungkin sedikit di belakang. Pak D, Toti, selamat sore Pak D. Salam saya mania, menanti bersihnya sudah sehat, mudah-mudahan sehat selalu Pak D, sekeluarga. Salam Pak Yan dulu. Pak Ida Bagus Putra Agung, pemberian garam untuk elot penanaman sentinggi. Kalau untuk sentinggi, untuk pemberian garam saya belum pernah lakukan Pak Agung. Tapi kalau pemberian air laut atau penyemprotan air laut bisa dilakukan, cuman sekarang tergantung dari kebiasaan itu sendiri. Jadi pada tanaman tersebut, kalau untuk tanaman saya rasa air laut yang saya gunakan ini sangat jarang sekali Pak Agung. Jadi memang air laut yang saya gunakan sekitar mungkin 3 bulan yang lalu kalau tidak salah, itu pun cuma sedikit Pak Agung.
karena kembali lagi di saat sentigi itu sudah berada di pot dalam jangka waktu yang lama dan sudah terlihat subur, saya kira penggunaan air laut tidak terlalu perlu, dalam artian bisa digunakan tapi tidak terlalu perlu sekali, karena dengan kondisi subur, dengan dia sudah menyesuaikan habitatnya, saya rasa penggunaan pupuk daun ataupun penggunaan air biasa sudah mencukupi untuk asupan. Tapi apabila ditambahkan dengan air laut tentunya bisa lebih baik. Tapi saya kembalikan lagi kepada teman-teman semua, jadi penggunaan itu kalau memang tetap digunakan, secara rutin digunakan, lebih baik ditetapkan. Tapi kalau memang tidak begitu rutin digunakan tapi bisa tampil lebih maksimal, saya rasa juga bisa menjadi solusi. Saya kira itu dulu Pak Agung untuk proses penyiraman air laut pada pohon sentigi. Jadi mungkin beberapa tips teman-teman juga berbeda-beda, jadi menyesuaikan dengan pohon teman-teman sendiri. Tapi yang saya lihat di lapangan memang pemberian air laut atau lihat di koleksi teman-teman juga baik, cuman intensitasnya saja mungkin yang tinggal dimantapkan. Pak Ijo Baluk Bersih Prospek, selamat sore Bang Ramendra, selamat sore Ra. Jadi seperti itu proses untuk santigi. Untuk pemupukan biasa, jadi untuk pemupukan kita pakai pupuk daun seperti apapun bisa, atau bisa, jadi beberapa pupuk daun juga bisa dengan dosis yang tentunya yang kita mulai dengan dosis ringan. Kalau dengan media, saya rasa media juga kurang lebih hampir sama dengan media sentigi yang lain. Penggunaan pasir malang sangat penting, jadi beberapa apabila tambah tanah subur atau humus juga bisa. Jadi tergantung pengaplikasian teman-teman dan menyesuaikan dengan kondisi tempat tinggal teman-teman. Jadi santigi memang memiliki karakter yang sangat kuat. Namun di bagian bawah sedikit, terutama di akar, sangat rentan, dalam artian akar santigi sangat halus. Jadi beberapa proses pergantian media sentigi ataupun proses reporting sentigi harus dilakukan secara pelan-pelan, dalam artian lebih teliti, karena dengan pengurangan saya lanjut lagi sahabat. Jadi untuk media sentigi ya seperti media sentigi yang sudah pernah digunakan juga, yang sudah sering digunakan teman-teman. Jadi penggunaan pasir malang, penggunaan Dekastar atau Osmokot, penggunaan pupuk cair, dan penggunaan fermentasi bisa diaplikasikan, tinggal menyesuaikan dengan pohon yang sudah ada di rumah sahabat. Jadi beberapa media tanam dan beberapa memang mungkin ada perbedaan setiap daerah. Yang penting sama-sama bertujuan untuk mencari kesuburan pohon itu.
Jadi beberapa bisa kita aplikasikan, nanti tinggal melihat hasilnya. Kalau memang sudah terlihat subur, jadi sudah sesuai aplikasi media yang kita gunakan. Proses wiring sendigi, jadi proses wiring sendigi untuk proses yang saya lakukan biasanya di awal memang kita proses untuk pembentukan cabang dulu. Jadi setelah cabang ada, kita lakukan cutting atau kita lakukan pembesarannya maksimal. Selanjutnya kita lakukan mulai proses pemecahan anak cabang sampai ke ranting. Jadi secara proses hampir semua proses bonsai itu memang lumayan lama. Jadi saya rasa untuk teman-teman sahabat memang penikmat bonsai, jadi waktu itu memang tidak bisa kita instan dalam bentuk suatu bonsai yang maksimal. Jadi proses itu mungkin nanti bisa dijalani dan tentunya dinikmati. Untuk pot, jadi untuk pot kita gunakan sementara adalah pot dengan bentuk segi 6 ya, jadi segi 6. Jadi secara konsep pot yang akan gunakan nanti mungkin pot lonjong ataupun pot kotak, disesuaikan dengan gaya menempel di batu pot. Beberapa sendigi juga ada mengalami proses bunga jadi seperti ini. Jadi proses bunganya juga sangat cepat, mungkin dengan media juga sangat berpengaruh. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin prosesnya tidak terhambat, ya bunga ini sebenarnya kita kurangi, karena beberapa bunga memang memerlukan nutrisi yang cukup besar, sehingga pertumbuhan cabang dan ranting akan menjadi sedikit terhambat. Jadi bunga pada sendigi sahabat nanti bisa dievaluasi lagi. Kalau memang terlalu banyak, bisa dikurangi untuk mempercepat proses ranting dan daun pohon ini. Untuk sendigi dalam proses seperti ini sekitar 60%. Jadi nanti kita perlukan proses wiring dasar. Setelah wiring dasar mungkin kita perlukan pembentukan dasar-dasar cabang, dan selanjutnya nanti tentunya pengarahan anak cabang dan berlanjut pada pola-pola ranting, tentunya terakhir ada pola-pola daun, sehingga secara keseluruhan unsur dalam satu pohon, jadi di batang, cabang, akar, dan daun ini bisa terlihat. Karena dalam satu bonsai titik kesempurnaan sebuah bonsai menurut saya adalah apabila hampir semua unsur itu terlengkapi. Jadi dari akar, dari batang, dari
cabang, anak cabang, ranting, dan tentunya daun. Dan terakhir adalah jangan lupa kita memperkuat ataupun membuat kesan karakter pohon tua itu makin bisa maksimal. Jadi itu titik kesempurnaan sebuah bonsai menurut saya. Mohon maaf apabila ada perbedaan pendapat, mohon dimaklumi. Jadi menurut saya proses sebuah bonsai itu wajib melewati unsur itu semua. Jadi kembali lagi ke tentunya ke gaya. Jadi gaya dan karakter pohon kembali kita harus sesuaikan dengan gerak dasar ataupun gerak awal pohon tersebut. Jadi gerak dasar sangat menjadi pedoman bagi saya, ataupun gerak awal pohon itu mana akan kita mendesain pohon tersebut. Selamat sore Pak Susilo Mautama, Pak Ketua PPI Cabang Bangli. Salam bonsai mania Pak Man, semoga tetap kompak selalu. Jadi untuk teman-teman pecinta bonsai, untuk teman-teman peminat bonsai, jadi proses suatu pohon adalah merupakan pembelajaran bagi kita bagaimana mendesain ataupun bagaimana membuat suatu pohon yang indah, tentunya dengan kesabaran dan ketelatenan. Jadi setiap pohon memiliki karakter yang berbeda, setiap pohon memiliki keindahan yang berbeda. Jadi silakan berkarya, silakan berekspresi untuk memunculkan keindahan seni-seni bonsai, teman-teman. Sukses semua Pak Man. Jadi bonsai merupakan suatu karya seni. Jadi karya seni yang menurut saya mungkin untuk nilainya itu saya rasa tidak ternilai, karena memang tidak ada batasannya bonsai jadi itu seperti apa, karena akan terus berproses. Pak Mulyadiana, selamat sore. Jadi seperti itu sahabat. Jadi sharing-sharing kita sedikit inspirasi hari ini. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan atau dalam perbuatan. Jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berbagi. Jadi walaupun sedikit informasi, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dengan ID dan jenis-jenis bonsai tertentu yang akan kita proses. Jadi bisa kita sharing, bisa kita saling berbagi. Mudah-mudahan hasil yang kita inginkan bisa maksimal. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan teman-teman sudah memberikan support tentunya kepada saya dan juga support kepada perbonsaian kita. Jadi mudah-mudahan bonsai semakin maju, mudah-mudahan menjadi seni bonsai Nusantara yang bisa kita nikmati bersama. Jadi saya rasa sekian dulu untuk siaran langsung hari ini. Nanti mungkin bisa bertemu di siaran langsung yang berikutnya. Jadi hari ini sedikit inspirasi tentang bonsai setigi. Mungkin di siaran langsung berikutnya bisa kita berbagi tentang proses pengawatan setigi. Jadi mohon maaf sebelumnya apabila proses pengawatan ini belum bisa saya tampilkan.
mungkin di beberapa kesempatan nanti kita tampilkan proses penguatan sedikit ini. Mudah-mudahan bisa berbagi dan bisa saling sharing dengan teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman yang sudah menyaksikan. Maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Salam bonsai mania, salam bonsai Nusantara, salam bonsai satu jiwa, dan tentunya selamat berkarya, selamat berekspresi, selamat beraktivitas. Semoga sahabat sehat selalu dan bahagia. Selamat sore sahabat, sampai ketemu di siaran-siaran berikutnya. Salam bonsai mania. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti video ini. Tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.